cabe, udang, udah ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ayu Binta Syakura, A-Pers dari IP Sulawesi Tengah. Video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan atau tantangan tugas dari perkuliahan yang sedang saya jalankan, yaitu kuliah di Institut Ibu Profesional. Kuliahnya di kelas martikulasi. Iya, sayang. 3 video sebelumnya, yaitu tentang misi dan tentang ibu profesional, itu juga adalah jawaban atau pengumpulan tugas, tantangan atau misi yang diberikan dalam proses perkuliahan ini. Jadi mungkin bisa tengok-tengok IG atau Facebook saya @syakura untuk IG-nya, dan untuk Facebook-nya adalah Ayu Binta Syakura. Di situ saya sedikit menjelaskan sebenarnya misi apa sih yang diberikan gitu ya. Tapi kalau untuk martikulasi sendiri, insya Allah saya akan rangkum jadi satu, itu pun sebagai bentuk pembelajaran saya pribadi. Dan semoga untuk sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, melihat status saya, feed saya, atau story saya di media sosial milik saya, itu mendapatkan sedikit pandangan, karena semuanya adalah menurut saya, semuanya adalah pandangan saya. Jadi bagi yang setuju silakan, yang kurang setuju juga tidak apa-apa, atau sebagai bentuk perenungan juga alhamdulillah tidak masalah. Jadi untuk yang misi ke-6 ini atau tantangan yang ke-6 ini adalah karakter moral ibu profesional. Karakter moral ibu profesional itu ada 5, di mana yang pertama adalah tidak berhenti atau never stop running the mission alive, di mana tidak berhenti untuk terus memperjuangkan misi yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua adalah jangan ajari aku, don't teach me, tapi aku akan belajar. Karena I love to learn. Saya suka belajar. Saya adalah pembelajar. Jadi tidak mau diajari, tapi mau belajar sendiri. Ya. Yang ketiga adalah I know. Saya tahu bahwa saya akan selalu berubah ke arah yang lebih baik. Yang keempat adalah always on time, selalu on time atau disiplin. Sedangkan yang terakhir, sharing is caring, di mana berbagi atau membagikan sesuatu dengan cara yang bermartabat. Menurut pandangan saya, setelah mengetahui 5 ini secara lebih jelas kemarin yang disampaikan oleh Bunda Hamidah, terima kasih Bunda, semoga sehat selalu, lebih tercerahkan, lebih iya sayang, alhamdulillah, nggak boleh masuk mulut tangannya ya, pintar ya, lebih paham, dan semoga pemahaman ini nantinya menjadi semangat untuk perubahan menjadi lebih baik dengan karakter moral ini. Karena dari pertama saya memenuhi tantangan, saya sangat setuju dengan karakter moral ini, dari mulai menentukan tujuan, peta belajar, lalu apa sih sebenarnya ibu profesional itu, bagaimana caranya diriku untuk bisa dikatakan menjadi ibu yang profesional gitu. Itu sudah memuat di karakter moral ini, alhamdulillah, jadi berkesinambungan. Nah, untuk yang selalu memegang misi, di mana perasaan saya langsung oh iya ya, jadi untuk menentukan apakah kita sesuai dengan track atau jalan yang kita lalui,
itu tentunya kita harus punya tujuan, dimana ini pun saya jalani setapak demi setapak. Karakter moral ini dari mulai saya tahu, yaitu sekitar 3 bulan yang lalu saya dalami, saya coba mengerti, saya coba aplikasikan, dimana perasaan saya adalah insya Allah ini cara yang benar menurut saya. Satu, menentukan misi. Yang pertama adalah misi hidup, tujuan hidup. Tujuan hidup saya apa? Di sini benar-benar seperti berbinar ya, bahwa kemarin saya hanya berkutat dengan masalah suami, masalah anak, masalah keluarga besar, masalah lingkungan, tanpa saya memahami self talk atau memahami diri sendiri bahwa saya tuh pengennya apa sih. Ayana tuh. Jadi seperti waktu ABG ya, mencoba menemukan jati diri kembali dengan peran ganda yang sekarang dipegang, sekarang ada di pundak atau diamanai oleh Allah. Perasaannya berbinar, bersemangat, dan yakin bahwa ada pertolongan Allah di dalamnya apabila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu jangan ajari saya dan teach me, karena saya itu suka belajar. Bener banget, kalau diajari itu cuma lewat. Iya sayang, bersih-bersih sayang. Lepas bajunya, bersih-bersih bobo, bentar. Jadi berapapun sulitnya saya menemukan atau saya mendapati, saya mengenali cara belajar saya, tapi disitulah yang sesuai dengan saya, yang saya nyaman di dalamnya dan saya bahagia menjalaninya. Perasaannya adalah berbinar. Yang kedua, butuh effort yang besar, butuh perjuangan yang sangat besar untuk memahaminya, karena saya harus berbicara dengan diri saya sendiri. Setelah itu didiskusikan dengan orang-orang tercinta di sekitar saya, apakah cara yang saya temukan ini sesuai atau tidak gitu. Lalu yang ketiga adalah saya tahu bahwa saya akan selalu berubah. Ini adalah salah satu hal yang saya dapat memahami, walaupun mungkin tidak sepenuhnya memahami ya, pemahaman sesuai dengan apa yang saya pahami, pendapat saya sendiri itu adalah ketika saya mengikuti program yang dibuat oleh Lentera Ibu, yaitu suatu komunitas yang sebelumnya juga adalah APERS, komunitas dari ibu profesional, di mana beliau-beliau ini satu tim bekerja sama untuk mendampingi para ibu dalam membentuk, menghadirkan serta menjembatani para ibu ini supaya menjadi pribadi yang baru, bukan orang baru tapi pribadi baru. Jadi ibu tetap ibu, saya tetap saya dengan versi saya yang baru. Dari situ saya mencoba mengapresiasi diri, mencoba mengakui, mencoba memberikan pengakuan diri bahwa saya memang belum mampu menjadi apa yang sesuai ekspektasi dari orang-orang sekitar saya, tapi saya tetap berjalan, berubah, serta melakukan sesuatu atau semua itu dengan bersungguh-sungguh. Tidak lagi tujuannya untuk memenuhi ekspektasi, tapi lillahi ta'ala, maju selangkah demi selangkah untuk menuju kebaikan. Lalu always on time, ini adalah satu ilmu yang coba saya latih. Karena kenapa saya bilang saya latih? Karena sebenarnya ilmu ini didapat dari kecil ya, dari anak-anak gitu, bahwa ayo disiplin, ayo on time, itu yang selalu ditanamkan oleh keluarga saya. Tetapi saya latih karena dengan kondisi saya, peran saya sebagai istri, ibu, pribadi yang membutuhkan me time dan lain sebagainya, serta sosial yang harus bersosialisasi, harus tetap berbagi, sharing dengan sesama manusia.
ataupun makhluk hidup yang lain itu mempunyai keterbatasan. Rencana-rencana yang sudah direncanakan atau planning-planning yang sebelumnya sudah dibuat, dirancang sesuai dengan koridor-koridornya masing-masing, jam segini harus ini, jam segini harus ini, semuanya terasa seperti gitu ya. Dengan anak 2, masya Allah, tantangannya luar biasa. Dimana di sini saya mendapati ilmu ini always on time untuk salah satu syarat dikatakannya pembelajar sejati gitu. Saya langsung berpikir bahwa kayaknya memang harus dilatih deh, dan ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Alhamdulillah saya rasakan sendiri gitu. Tidak dengan pencapaian manajemen waktu yang baik, tidak, tapi maksudnya tidak adalah tidak serta-merta langsung seperti membalikkan tangan, waktunya jadi benar-benar mulus gitu ya, terisi semua, enggak juga. Karena ada cranky anak, ada suami gak enak badan kita harus layani, ada kitanya juga gak enak badan harus relax dulu dan lain sebagainya. Tapi dimana ini berhubungan erat dengan kontrol emosi saya apabila waktu yang saya canangkan sebelumnya dengan niat lillahi ta'ala, bismillah, bersungguh-sungguh, tetapi setelah itu menyerahkannya kepada Allah, ikhtiar yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan berjalan sesuai koridor, sesuai jalannya. Walaupun ada yang molor, ada yang apa, semuanya itu sesuai dengan komitmen yang dijalankan. Nah, untuk sesuatu atau hal-hal yang memang kita sudah, saya pribadi sudah berjanji, dalam tanda kutip ya, berjanji ini maksudnya dimana saya sudah membuat kesepakatan dengan orang lain, baik suami, anak maupun orang lain, makhluk sosial yang lain. Saya harus berkomitmen bahwa saya harus on time dengan artian yang lebih luas menurut saya ya, dimana apabila saya datang tidak sesuai dengan waktu yang sudah disepakati, maka harus ada alasan yang dibenarkan, harus ada alasan dengan penyampaian yang baik. Lalu pada saat saya dapat berpartisipasi, terjun langsung atau berada di dalam kegiatan tersebut, maka saya akan on time, saya akan tepat waktu, di mana saya secara sadar bahwa saya akan sepenuhnya memaksimalkan diri bersungguh-sungguh di kegiatan tersebut. Jadi tidak hanya ikut-ikut saja seperti sekarang mungkin tantangannya Zoom dan lain sebagainya ya, FB group live umpama, atau lewat medsos yang lain gitu ya, IG atau yang lain. Jadi tidak lagi bertemu bertatap muka gitu ya. Itu kan tantangannya kalau dari kitanya tidak bersungguh-sungguh, seperti hanya kita mengisi waktu tetapi hasilnya nol, tidak ada insight yang didapat. Nah, saya berjanji pada diri saya sendiri tepat kurang lebih 1 bulan yang lalu setelah saya dapat ilmu ini itu bismillah, saya on time. On time itu saya hadir tepat waktu dengan jiwa dan raga saya. Jadi mindfulness saya itu datang di situ, hadir di situ, sehingga saya mendapatkan apa yang memang saya niatkan untuk didapatkan, selain tentunya mendapatkan ridha Allah di dalamnya. Oke. Selain itu, sharing is caring. Ini adalah kalimat salah satu kalimat atau salah satu kriteria di mana dikatakan seorang ibu pembelajar sejati, itu yang saya mengerti sebelumnya ya. Ternyata ini adalah kriteria moral juga dari seorang ibu profesional. Pengertiannya adalah sebelumnya di mana kita membagikan segala sesuatunya dengan cara yang bermartabat. Nah, untuk ibu profesional ini di mana dititik beratkan adalah ilmu yang didapat, sehingga tidak serta-merta apa yang kamu dapatkan terutama di perkuliahan atau di komunitas ibu profesional
itu akan langsung dibagikan atau akan langsung di-share gitu ya, seperti misi-misi ini. Tetapi ada di situ bahwa kamu dapat sumbernya dari mana, itu harus dicantumkan. Ini berkelanjutan sebenarnya, karena saya menjawab misi-misi itu mungkin saya di YouTube tidak mencantumkan, tetapi saya di medsos yang sebagai pengantar pengumpulan dari misi tersebut itu saya cantumkan, di mana saya dapat ini karena untuk menjawab misi ini gitu ya. Untuk lebih jelasnya bagaimana dan apa itu artikulasi, insyaallah semoga Allah mudahkan. Saya ada rencana untuk sebenarnya apa sih artikulasi, apa sih yang dibahas di sana gitu ya. Tapi semua itu adalah pendapat saya, kesimpulan saya ya, bukan dari narasumber atau WI yang memang menyampaikan materi sesuai dengan kapasitas beliau gitu ya. Kalau ini sesuai dengan karena saya fakir ilmu ya, jadi sesuai dengan apa yang saya tangkap gitu. Insyaallah semoga Allah mengizinkan. Lalu secara keseluruhan apa sih perasaannya, itu berbinar, penasaran gitu ya. Kalau untuk yang always on time itu lebih ke oh iya ya, berarti harus ya gitu. Itu perasaannya gitu. Berarti Ayu yang dulu itu harus dimunculkan lagi dengan versi yang baru ya, dengan peran-peran gada yang sekarang diemban gitu ya. Sedangkan untuk sharing is caring, dimana ternyata nggak semudah itu ya kita menginformasikan sesuatu kepada orang lain, kita memberikan informasi kepada orang lain, atau kita men-sharingkan apa yang kita dapat gitu. Tapi harus dengan aplikasi kita sendiri, di mana ada bukti-bukti otentik di situ bahwa kita sudah menjalaninya, bagaimana dalam proses menjalaninya dan hasilnya gitu. Lalu sumber juga harus dicantumkan, itu ya, itu yang digarisbawahi. Lalu untuk refleksi karakter ibu profesional pada diri sendiri, di mana kehidupan saya ini tidak hanya individu, tidak hanya sosial, tapi sebagai istri dan ibu. Itu tadi bahwa dari poin-poin tersebut itu saya latih, saya lakukan, saya dalami, saya pahami. Tetap berpegang pada misi saya seperti sesuai dengan misi-misi sebelumnya, di mana saya ingin mengukir masa kenangan anak-anak saya itu dengan indah gitu. Dengan kenangan-kenangan yang indah, di mana saya berkomitmen di situ. Itu yang masih menjadi prioritas saya saat ini gitu. Dengan cara apa ya? Dengan membersamai mereka gimana? Yaitu tadi, berarti dengan harus on time. Saya harus hadir secara badan, pikiran, psikis saya, memenuhi, mendampingi dan menyertai mereka dalam perkembangannya mereka, baik itu belajar, bermain, ataupun kebutuhan mereka dalam hidupnya. Lalu untuk mencari semua itu ilmunya saya tidak ingin diajari gitu. Kenapa? Karena saya ingin mempelajari yang sesuai dengan saya, yang bisa diaplikasikan ke keluarga saya gitu ya. Yang nantinya saya akan selalu mencoba mengevaluasi diri, mengevaluasi apa yang terjadi pada anak-anak saya, apakah cara-cara ini sesuai atau tidak. Alhamdulillah ini sudah berjalan dan masih berjalan gitu. Dan yang terakhir, sharing is caring adalah di mana saya akan mencoba memberikan sedikit pengalaman yang saya lalui bersama anak-anak saya itu kepada siapa, tidak usah jauh-jauh, teman-teman saya terdekat dan segala macam, tapi sesuai porsi saya, di mana saya tidak langsung datang saya mau tidak, tapi di saat beliau-beliau ini mengeluhkan, curhat atau dan lain-lain, saya coba menawarkan solusi yang sudah pernah saya lakukan gitu. Contohnya seperti itu, banyak ya, intinya seperti itu contohnya. Jadi semuanya harus sesuai dengan siapa saya, tapi dengan versi saya yang baru gitu. Makanya saya harus terus berubah untuk memperbaiki versi saya itu, karena kita harus mengikuti zaman, dimana pengikutan zaman ini juga harus tetap
berdasarkan koridor agama Islam, agama yang saya anut, ketentuan Allah. Yang terakhir yaitu karakter moral karakter moral yang saya asah apa sih gitu ya, dan caranya melatihnya gimana. Dan yang terakhir adalah perasaan saya saat latihan gitu. Kalau di sini disuruh latihan itu kira-kira pada saat proses menjawab misi ini, tapi sebenarnya ini sudah saya latih. Jadi kira-kira dari 1 bulan yang lalu, yaitu Lost on Time. Kenapa? Karena saya meniti beratkan atau yang saya pegang itu yang pertama adalah jika kamu perbaiki sholatmu, maka aku akan memperbaiki, aku akan memenuhi, aku akan menjamin kehidupanmu. Itu yang saya pegang. Dan itu untuk always on time, melaksanakan segala sesuatu kewajiban di awal waktu, itu yang menjadi prioritas. Dimana saya pernah gagal ya untuk misi yang ketiga insyaallah kalau tidak salah. Dari situ saya benar-benar kayaknya butuh cambuk nih karena sudah kurang lebih 1 bulan menjalani itu, ternyata ada gagalnya juga gitu. Tapi itu bukan suatu kegagalan ya, maksudnya gini, apabila saya pintar mengambil hikmah di dalamnya, saya tetap bergerak maju, adanya perubahan, insyaallah itu bukan menjadi kegagalan tapi menjadi bekal, di mana api atau kobaran api semangat itu akan semakin berkobar karena adanya bahan bakar itu gitu, bahan bakar sebuah kegagalan dalam tanda kutip ya. Karena memang indikator gagal atau tidak itu tergantung masing-masing ya. Tapi kalau menurut saya itu bukan kegagalan, karena apa? Allah yang menentukan segalanya gitu. Berarti bukan gagal tapi sayanya yang kurang maksimal. Beda ya, kalau saya beda ya, mungkin orang-orang menganggap sama, silakan, tapi kalau saya beda. Karena kalau kegagalan itu sudah kegagalan setelah mati kalau menurut saya. Tapi kalau seumpama di dunia itu adalah bagaimana caranya kita memperbaiki hari ini untuk lebih baik daripada hari kemarin, bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan esok agar lebih baik hari ini gitu ya. Nah, untuk perasaannya tentu berbinar, dimana berbinarnya itu lebih ke tertantang bahwa yuk hidupkan lagi, yuk ayo yang dulu gitu, ayo yang selalu on time gitu. On time di sini adalah hadir sepenuhnya di kegiatan yang memang akan dihadiri, akan berpartisipasi gitu ya. Semua itu untuk apa? Yaitu akan berhubungan erat dengan manajemen waktu dan emosi. Semoga terjawab ya. Itu saja dari saya. Yang bingung boleh langsung japri, atau mungkin masih penasaran ngapain sih gitu ya, boleh langsung japri, DM atau yang lain. Dan yang dari kemarin tanya-tanya, ini jawabannya. Ngapain sih bikin video-video gitu, ngapain sih gitu ya. Semoga sedikit tercerahkan untuk saya sendiri ya, karena itu semua itu saya buat utamanya untuk diri saya sendiri. Semoga Allah meridhoi, semoga kita semua sehat, semoga tetap bahagia. Ingat, bahagia bukan dicari, bahagia itu diciptakan. Dan semoga selalu semangat untuk mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.